bisa karena Allah, bersatu karena Allah, dan berpisah kembali oleh kematian. Inilah the true love story. Oke, teman-teman, sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa kisah yang akan kita angkat itu saya merujuk dari sebuah buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakpuri. Di buku ini juga sudah terangkum kutipan-kutipan karya Sirah Nabawiyah dari Ibnu Ishaq, kemudian Ibnu Hisham dan lainnya. Juga saya ambil kutipan-kutipan dari para penceramah-penceramah ya. Kita lanjut. Oke. Abul As bin Rabi itu adalah keponakan dari Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, yang mana istri Rasulullah SAW dan ibunda dari Zainab. Oke, singkat cerita nih. Jadi Abul As ini adalah seorang pemuda yang sangat mempesona ya. Karena apa? Wajahnya tampan, kemudian dia adalah pengusaha dan pedagang yang sukses. Wah, luar biasa. Bahkan dikisahkan Abul As ini mempunyai kafilah dagang dengan personil 200 orang dan 100 ekor unta. Waduh, Masya Allah, itu besar banget tuh. Berarti pedagang yang sukses gitu ya. Dan dari keturunan nasab orang-orang yang mulia, karena satu nasab juga dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah SAW. Kemudian menikahlah Abul As bin Rabi dengan Zainab putri Rasulullah SAW. Pernikahan sudah berlangsung, kehidupan berjalan dengan sangat indah. Wah, romantis, pasangan yang serasi, yang satunya ganteng, yang satunya cantik, kedua-duanya dari keturunan orang-orang yang mulia. Masya Allah, ini pasangan yang luar biasa deh gitu ya. Pokoknya mantap. Nah, akhirnya tapi apa yang terjadi? Semua berubah. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu kemudian harus menyebarkan Islam, maka terjadilah kebencian-kebencian dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Pemuka-pemuka kafir Quraisy itu kan gak suka ketika Nabi SAW sebenarnya orang yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh mereka sebelum masa kenabian. Bahkan para pemuka kafir Quraisy itu menikahkan putra-putra mereka dengan putri-putri Rasulullah SAW. Seperti misalnya Utaibah bin Abi Lahab, kemudian ada juga Utbah bin Abu Jahal yang menikah dengan putri-putri Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah sudah menyebarkan Islam, maka mereka semua diminta menceraikan putri-putri Rasulullah tersebut. Supaya apa? Dengan tujuan mempermalukan Rasulullah, sehingga Rasulullah sibuk untuk mengurusi urusan keluarganya dan meninggalkan dakwah. Utaibah bin Abu Lahab misalnya dibujuk untuk menceraikan putri Rasulullah SAW yang bernama Ummi Kulsum, ya, dirayu nanti diganti dengan cewek lain, mau. Begitu juga dengan Utbah bin Abu Jahal, diminta dia untuk menceraikan Ruqayyah, dijaminkan diganti dengan wanita lain, diceraikan. Tapi begitu Abu As diminta untuk menceraikan putri Rasulullah yang bernama Zainab, apa kata dia? Saya tidak akan mencintai wanita lain dari Quraisy kecuali istri saya. Masya Allah, ini kesetiaan seorang suami terhadap istri. Karena apa? Karena waktu itu Zainab awal-awal kenabian Rasulullah SAW, Rasul mengajak keluarga terdekat untuk memeluk Islam. Nah, Zainab memeluk Islam, tapi beda dengan Abu As. Dia belum mau memeluk Islam dan tetap percaya dengan keyakinan nenek moyang itu menyembah pagan, menyembah berhala. Tapi tidak terpisahkan nih, karena waktu itu memang awal-awal kenabian belum ada perintah atau larangan pernikahan beda agama. Jadi akhirnya tetap berlanjut pernikahannya dengan beda agama. Zainab dengan keyakinan barunya sebagai seorang muslim, dan Abul As tetap dengan keyakinan lama menyembah berhala seperti agama nenek moyang. Tapi keduanya tetap saling mencintai, tetap saling harmonis, tetap saling bahagia dalam satu rumah tangga. Ketika Rasulullah SAW berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, tapi sayang sekali sang putri Zainab tidak bisa menyertai ayahandanya untuk juga ikut hijrah ke kota Makkah. Karena apa? Karena dia menjaga tanggung jawabnya sebagai istri untuk mengurus suaminya, karena masih ada suaminya Abul As di kota Makkah. Nah, singkat cerita, terjadilah peperangan Badar pada tahun kedua Hijriah. Nah, disitulah terjadi sebuah
dilema yang sangat menyayat hati, my friend. Gimana enggak sang suami turut serta dalam peperangan Badar dari pihak kafir Quraisy yang akan melawan pasukan muslimin pimpinan ayahandanya sendiri. Satu sisi ayahnya yang akan diperangi suaminya, satu sisi suaminya sendiri. Maka timbul dilema. Berangkatlah akhirnya Abu As bin Rabi ini untuk ikut perang. Dan sebagaimana kita ketahui, perang Badar atas bantuan Allah Subhanahu wa taala dimenangi kaum muslimin. Terjadi kekalahan yang amat besar dari kafir Quraisy, sehingga terjadilah banyak tawanan perang dari pihak kafir Quraisy yang ditawan oleh pasukan muslimin. Pada saat itu terdapat salah satu seorang tawanan adalah Abu As bin Rabi, suami Zainab binti Rasulullah, mantunya Nabi Muhammad. Masya Allah. Apa yang terjadi kira-kira sahabat? Maka ketika berita kekalahan itu sampai kepada kota Makkah, Zainab pun mendengar bahwa suaminya menjadi salah satu orang yang ditawan. Nah, pada saat itu peraturan, jika ada tawanan yang kalah dalam perang, maka dia bisa ditebus, ya. Waktu itu dengan harga 1.000 sampai 4.000 dirham, atau jika tidak punya harta, maka bisa menggantinya dengan mengajarkan 10 orang anak muslimin untuk bisa baca tulis sampai selesai bisa membaca. Barulah tawanan itu dibebaskan. Nah, kemudian Zainab mengirimkan saudaranya untuk menebus suaminya Abu As bin Rabi berangkat ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, Masya Allah, apa yang terjadi? Dia membawa harta tebusan yang dititipkan oleh Zainab. Sampailah orang utusan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, menetes air mata Rasul. Rupanya harta tebusan itu adalah suatu barang yang amat sangat dikenali Rasul, karena itu adalah kalung daripada Sayyidah Khadijah, istri beliau, umminya Zainab, di mana kalung itu diberikan kepada Zainab sebagai hadiah pernikahannya kepada Abu As. Rasul sangat mengenal barang itu. Itu adalah kalung yang sangat disenangi oleh Sayyidah Khadijah. Apa yang terjadi? Rasulullah meneteskan air mata. Masya Allah, begini pengorbanan anak saya yang mencintai suaminya. Masya Allah. Begitu dia sangat mencintai suaminya. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, bermusyawarah kepada sahabat. Wahai sahabatku, sungguh kalung ini adalah milik Zainab yang akan menebus suaminya Abu As. Jika kalian berkenan, kalian dapat membebaskan suaminya dan mengembalikan harta tebusannya. Sahabat-sahabat kan sangat mencintai Nabi, mengerti sekali perasaan Nabi, bagaimana dia mencintai putrinya. Maka tidak mungkin menolak. Bebaskanlah Abu As tanpa tebusan, dan harta itu pun dikembalikan kepada Zainab. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah Abu As begitu sampai di kota Makkah, maka dia harus mengembalikan istrinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikirim ke kota Madinah. Galau lagi, Masya Allah. Maka perpisahan akan segera terjadi. Sampailah dia ke kota Makkah. Disampaikanlah yang terjadi kepada istrinya. Dia berterima kasih kepada istrinya karena telah menebusnya, berusaha untuk menebusnya. Tapi apa yang terjadi? Dia harus dengan berat hati merelakan istrinya pergi dari pelukannya kepada ayahandanya menuju kota Madinah. Masya Allah. Ini adalah perintah Rasulullah SAW, perintah sang ayah, dan janji seorang Abu As, orang yang bisa dipercaya. Maka ia tepati janjinya. Dikirimlah Zainab menuju kota Madinah. Disiapkanlah satu unta dan ditemani oleh adik iparnya untuk menemani beliau sampai ke kota Madinah. Tapi perjalanan tidak mulus, saudaraku. Ketika di perjalanan, Sayyidah Zainab naik di atas unta. Tapi tiba-tiba ada beberapa orang kafir Quraisy yang hendak menyerang Zainab.
yang menunggangi unta. Sehingga apa? Untanya jatuh. Ketika jatuh untanya, maka dia pun jatuh. Dan di dalam perutnya ada sedang mengandung anak Abu As dan akhirnya keguguran. Masya Allah. Keguguran anak yang di dalam perut. Sungguh derita. Terpisah dengan suami yang dicintai. Hilang juga anak yang di dalam kandungan rumah. Masya Allah. Begitu berat coba. Sampailah Sayyidah Zainab ke kota Makkah dengan penuh perjuangan. Dua orang yang saling mencintai ini harus terpisah karena Allah. Hari demi hari berlalu, tahun ke tahun. Hari-hari Zainab diisi dengan munajatnya kepada Allah. Dengan tetesan air mata cintanya meminta kepada Allah agar memberikan hidayah kepada suami yang cintainya, Abu As bin Rabi. Karena suaminya sampai saat itu belum juga masuk Islam. Masih dalam kekafirannya. Tapi tidak pernah sekalipun dia berpikir untuk menikah dengan orang lain. Setia cintanya hanya untuk Abu As. Begitu juga Abu As tidak menikah dengan perempuan lain. Setia karena dia mengatakan tidak akan pernah mencintai wanita manapun di Quraisy kecuali istrinya yang sangat dicintainya, Zainab binti Muhammad. Masya Allah. Tahun demi tahun berlalu, kemudian ketika tahun 8 Hijriah, Abu As bin Rabi berangkat ke kota Syam dengan kafilahnya untuk melakukan perdagangan. Karena memang sejatinya sebelumnya dia adalah seorang saudagar, seorang pedagang. Pada saat itu banyak orang-orang kafir Quraisy yang menitipkan dagangannya, menitipkan barang-barangnya untuk diperjualbelikan oleh Abu As. Ketika pulangnya dari perdagangan, maka di perjalanan dihadang kafilah mereka oleh pasukan kaum muslimin, sehingga terampaslah harta-harta dagangannya itu. Dibawalah semua ke Madinah. Maka Abu As tidak ingin kembali ke kota Makkah dengan tangan kosong. Dia adalah orang yang sangat menjaga amanah. Tidak mungkin dia pulang dengan tangan kosong ke kota Makkah, karena banyak barang-barang titipan orang-orang kafir Quraisy yang dia perdagangkan. Harus diganti, harus dibayar. Apa yang terjadi? Datanglah dia dalam gelap malam menyelinap, teringat kepada sang istri Zainab. Datang dia menemui, mengetuk pintunya, meminta perlindungan Zainab agar dia bisa diselamatkan dan dikembalikan harta dagangannya. Zainab mengatakan kepada umat muslimin, "Wahai umat muslimin, sungguh Abu As berada dalam perlindunganku, Zainab binti Rasulullah." Rasulullah SAW mendengar itu, mengatakan sungguh dia adalah orang yang berhak untuk memberikan perlindungan kepada Abu As. Dikembalikanlah harta dagangan Abu As, semua dibawa kembali ke kota Makkah. Begitu sampai di kota Makkah, diserahkanlah dagangan-dagangannya nih. Diserahkan dagangan-dagangannya kepada kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Kemudian setelah diberikan semua, diserahkan semua, dia pun berkata, "Wahai orang-orang, apakah ada di antara kalian yang belum terbayarkan?" Demi Allah, semua sudah bayar, sudah lunas semua. Maka setelah semua sudah mengatakan tidak ada lagi yang tertanggung, sudah lunas semua, Abu As mengatakan, "Demi Allah, aku mengatakan, aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Bisa saja aku masuk Islam pada saat aku berada di kota Madinah, tapi demi Allah, aku khawatir, aku tidak mau aku dianggap mengambil harta kalian. Maka aku serahkan dulu harta-harta semua, baru kemudian aku menyatakan keislamanku. Masya Allah. Akhirnya doa Zainab terjawab. Dapat hidayah sang suami Abu As atas kebenaran Islam. Nah, akhirnya apa? Sampai ke kota Makkah, menikah lagi di sana. Sebagaimana di sini diriwayatkan, dinikahkan lagi Abu As dengan
Zainab dengan cara Islam. Bersatu kembali. Dua cinta yang telah lama terpisah. Masya Allah, luar biasa. Ya, cinta sejati. Bersatu kembali. Tapi apa yang terjadi? Saudaraku, 1 tahun setelah pernikahan itu terjadi, Zainab binti Rasulullah wafat dan meninggal dunia. Penantian yang begitu dalam terhadap cinta sejatinya. Berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah agar suami yang cintainya dapat hidayah, masuk Islam. Ketika masuk Islam, kemudian bersatu kembali, tapi setelah itu terpisah oleh kematian. Masya Allah, subhanallah. Ini kisah cinta sejati. Cinta sejati yang sebenarnya berpisah karena Allah, bersatu karena Allah, dan berpisah kembali oleh kematian. Ini baru the true love story. Mengenal cinta sejati, Masya Allah. Demikianlah sahabat semua, sebuah kisah inspiratif tentang sebuah cinta sejati. Cinta kepada suami, cinta kepada istri, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Islam. Masya Allah. Teman-teman sekalian, demikianlah, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dan lain kisah inspiratif. Kalau ada teman-teman yang merasa perlu ditambahkan dari kisah yang telah saya sampaikan tadi, silakan tambahkan kolom komentar kalian. Mungkin ada yang kurang-kurang, mohon dimaafkan. Bye-bye, mudah-mudahan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.